علوي المالكي في كتابه تاريخ الحوادث والأعمال النبوية إلى أن قال زوجته النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم سودة فالزوجة الثانية ثم سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها كبرت عنده فأراد أن يطلقها ووبت يومها لعائشة رضي الله تعالى عنها وقالت لا حاجة لي في الرجال وإنما أريد أن أحشر في زوجتي الله. ومن خصائص أنها انفردت بالنبي بعد موت خديجة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Baik, sengaja memang kita beberapa ini kita cepatkan maulid. Kita ada beberapa saran dari teman yang mengatakan kalau bisa ada tanya jawab boleh. Tapi cuma terima 3 pertanyaan, nanti akan dipilih sama Gus Ibran pertanyaannya. Pertanyaannya boleh ngirim ke WhatsApp nomor catat 0822 0822 8752 1711 0822 8752 1711. Nanti akan dipilih pertanyaan yang paling bagus. Pertanyaannya Beb, gimana Beb? Nasihat baru putus pacaran, dari jawab itu. Curhat. Tapi semua pertanyaan akan saya jawab, tapi yang saya bacakan cuma 3, selebihnya secara pribadi. Ya, mau nanya silakan. Kemudian kita membahas tentang pelajaran sirah baginda Nabi Muhammad, yakni ada pelajaran istri-istrinya baginda Nabi Muhammad SAW. Kemarin kita telah membahas istri yang termulia baginda Nabi Muhammad, siapa? Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Jawab yang di panggung aja, semua jawab. Binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anhu, harus tahu bintinya apa. Ya, jangan tidak kenal sama istri Nabi Muhammad, jangan caper sama Nabi Muhammad di surga, nanti tidak kenal pula sama istri Nabi Muhammad. Biar bisa ngumpul sama Sayyidah Khadijah, insyaallah para perempuan, amin ya rabbal alamin. Yang laki-laki mengumpul sama siapa? Nabi Muhammad. Ngapain ngumpul sama Sayyidah Khadijah tuh? Sama Nabi Muhammad. Ya. Kemudian istri kedua baginda Nabi Muhammad adalah Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Sayyidah Saudah binti Zam'ah bin Qais. Zam'ah bin Qais. Zam'ah bin Qais ini adalah ayah daripada Sayyidah Saudah. Maka Sayyidah Saudah adalah istri keduanya baginda Nabi Muhammad yang dinikahkan oleh baginda Nabi Muhammad itu sekitar sebulan atau 3 bulan selepas wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Pada waktu itu Sayyidina Nabi Muhammad SAW kehilangan ibunda Khadijah, kehilangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sehingga Nabi Muhammad dalam keadaan sedih yang begitu luar biasa, sehingga sahabatnya baginda Nabi Muhammad prihatin sama Nabi Muhammad SAW. Ini contoh para sahabat yang baik tuh begitu, ya. Tidak nunggu kawan curhat baru kemudian ngerti. Ya paham lah, melihat kawan udah lama ngejomblo tawarin kakaknya, adiknya, begitu. Ya, harus paham. Jangan ngaku sahabat tapi tidak paham, tunggu curhat. Lu nggak dicariin, dia nggak cerita, lah ini bukan sahabat namanya. Sahabat baginda Nabi Muhammad langsung tahu, paham Nabi Muhammad dalam keadaan sedih, ditinggal dalam keadaan anak-anaknya yang masih kecil. Ya, punya anak-anak yang masih kecil-kecil. Nabi Muhammad punya keperluan dakwah, keperluan jihad, kemudian susah untuk merawat putra-putrinya, sehingga pada saat tersebut para sahabat yang prihatin dengan baginda Nabi Muhammad, sehingga cerita-cerita ini gimana kalau kita carikan jodoh untuk Nabi Muhammad alaihissalam. Sehingga datanglah kepada baginda Nabi Muhammad seorang perempuan namanya Sayyidah Khawlah binti, ini tahu? Binti Hakim. Khawlah binti Hakim. Sayyidah Khawlah binti Hakim, dia datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Waktu itu ditawarkan pada baginda Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kami melihat daripada keadaan engkau yang begitu luar biasa, engkau dalam keadaan perlu jihad, perlu dakwah, kemudian anak-anak masih kecil. Ya Rasulullah, gimana kalau umpama kami nawarkan, ya Rasulullah, kami carikan jodoh untukmu ya Rasulullah, kami carikan perempuan untukmu ya Rasulullah yang bisa engkau nikahi. Kemudian baginda Nabi Muhammad nanya, siapa emangnya ada? Ada ya Rasulullah, ada 2 ini mau dicalonin. Yang pertama Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar, yang kedua adalah Saudah binti Zam'ah. Ini sebelum dapat kabar untuk nikahkan Sayyidah Aisyah. Kemudian Nabi Muhammad berpikir, nikah sama Sayyidah Aisyah masih kecil, anaknya juga masih kecil. Nanti akhirnya bukan merawat anaknya tapi main sama anaknya. Ya, akhirnya milih Sayyidah Saudah
Karena waktu itu Sayyidah Saudah umurnya 55 tahun, baru meninggal suaminya Sakran ibn Amr. Sayyidah Sakran ibn Amr, suaminya Sayyidah Saudah. Sayyidah Saudah dan Sayyidah Sakran adalah dua sahabat yang masuk ke dalam Islam di awal permulaan munculnya Islam. Di awal Islam mereka masuk Islam, kemudian selepas hijrah Sayyidah Sakran ini meninggal dunia, sehingga tinggallah Sayyidah Zam'ah seorang diri. Sayyidah Zam'ah ini terkenal adalah perempuan yang sangat luar biasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ketika masuk Islam Sayyidah Sakran dan Sayyidah Zam'ah, Sayyidah Saudah binti Zam'ah dapat pertentangan daripada keluarga dua belah pihak. Kedua belah pihak melarang mereka untuk masuk ke dalam Islam, akan tetapi mereka yakinkan, mantapkan dirinya untuk masuk ke dalam Islam. Sehingga ketika wafat Sayyidina Sakran, suaminya beliau, ini Sayyidah Saudah binti Zam'ah terpaksa tinggal di keluarganya yang notabene bukan orang Muslim. Sehingga Nabi memilih Sayyidah Saudah juga dengan tujuan untuk menyelamatkan Sayyidah Saudah daripada khawatir akan terbaliknya iman Sayyidah Saudah karena tinggal di dalam lingkungan keluarganya yang masih non-Muslim. Sehingga ketika Nabi Muhammad setuju dengan Sayyidah Saudah, maka Nabi Muhammad mengutus Sayyidah Saudah untuk datang kepada rumah Sayyidah Saudah. Ketika nampak pintu, kemudian nyampaikan duduk, sampai kemudian ditanya, "Wahai Saudah, maukah aku berikan kabar gembira? Aku mau carikan jodoh." Siapa katanya yang mau sama perempuan tua semisal aku? Kata Sayyidah Saudah, "Ada, sudah mau." Siapa? Kalau engkau mau, kita langsung bicarakan. Siapa? Yang mau melamar engkau adalah Rasulullah baginda Nabi Muhammad SAW. Langsung senyum Sayyidah Saudah. Siapa yang nggak senyum dilamar Nabi Muhammad? Nah, kalau dilamar Nabi Muhammad gimana? Ada rencana? Lihat dulu maharnya berapa. Kalau maharnya bagus, antarannya lumayan, mobilnya Pajero, bismillah. Ada begitu. Nabi ngurus, kalau datang lelaki soleh kepada dirimu, maka terimalah lamaran tersebut. Sama seperti Sayyidah Saudah, tidak pakai nanya dulu Nabi punya harta berapa, maharnya berapa, antarannya berapa, isi kamarnya berapa, uang hangus berapa, uang kasih sayang berapa, uang gosong berapa, uang rebus berapa, terus semua aja pakai uang terus semuanya. Nabi Muhammad ketika Sayyidah Saudah telah menerima lamaran tersebut, barulah kemudian Nabi Muhammad SAW datang ke rumah Sayyidina Zam'ah. Sayyidah Saudah waktu diberikan tawarkan sama Sayyidah Saudah, saya setuju. Tapi kata Sayyidah Saudah, tapi coba ngomong sama abahku dulu. Abahnya belum masuk Islam waktu itu, bukan daripada orang Muslim. Sehingga datanglah beberapa utusan kepada rumahnya rumahnya Zam'ah bin Qais. Sampai di rumah Zam'ah bin Qais, diberitahukanlah bahwasanya niat baik daripada Nabi Muhammad SAW untuk melamar Sayyidah Saudah. Zam'ah bin Qais adalah orang yang belum masuk Islam, akan tetapi memiliki pemikiran yang luar biasa, memiliki akal yang bijaksana, sehingga ketika disebutkan Nabi Muhammad ingin melamar Sayyidah Saudah, disebutkan bahwasanya Muhammad adalah orang yang sangat terpelihara. Muhammad adalah orang yang sangat luar biasa. Maka oleh karena itu tidak ada alasanku untuk kemudian menolak lamaran daripada Muhammad. Maka diterima lamaran tersebut dan menikahlah baginda Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidah Saudah pada tahun 10 tahun setelah kenabian, pada bulan Ramadan dengan mahar 400 dirham. Kapan bulan Ramadan pada tahun 10 tahun kenabian dengan mahar 400 dirham. Berapa dirham? Nah, ada yang nyetok emas ini, 400 dirham berapa? Tahu berapa? Sekitar berapa itu? Kalau dilamar 400 dirham mau? Diam semua. Kemudian setelah dinikahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, tatkala Nabi Muhammad menikahkan Sayyidah Saudah, saat itu Nabi Muhammad berumur 50 tahun dan Sayyidah Saudah berumur 55 tahun. Makanya sebenarnya kalau orang yang mempelajari sejarah baginda Nabi Muhammad akan bisa menepis daripada pendapat orang-orang Yahudi dan Nasara yang mereka mengatakan bahwasanya baginda Nabi Muhammad ini suka kawin. Kalau Nabi Muhammad suka kawin, ngapain pilih pula Sayyidah Saudah umurnya 55 tahun, bagus pilih Sayyidah Aisyah. Betul. Nah,
Nabi dipilih Sayyidah Saudah karena keperluan daripada baginda Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidah Saudah untuk merawat putra putrinya. Maka ketika menikah dengan Sayyidah Saudah radhiyallahu taala anha, maka disebutkan bahwasanya Sayyidah Saudah juga termasuk adalah seorang perempuan yang paling gemar untuk bersedekah. Pernah suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau datang kepada Sayyidah Saudah, kemudian memberikan sejumlah dirham kepada Sayyidah Saudah satu kantong. Kemudian Sayyidah Saudah terkejut, ini uang semuanya. Nah, untukmu hai istrinya baginda Nabi Muhammad. Selepas pulang Sayyidina Umar, langsung gak pakai nunggu, Sayyidah Saudah langsung pergi ke pasar cari orang miskin, bagikan uang tersebut sampai habis. Terkenal sehingga terkenal istrinya baginda Nabi Muhammad yang panjang tangan beliau. Panjang tangan bukan mencuri, ya. Panjang tangan disebutkan dalam kitab bahasa Arab itu maksudnya rajin sedekah, agak beda sedikit peribahasanya. Ya. Mananya apa? Suka mengulurkan tangannya untuk memberikan sedekah. Maka ini adalah Sayyidah Saudah binti Zam'ah, dan juga beliau terkenal istri baginda Nabi Muhammad SAW adalah istri yang paling humoris. Beliau ini paling pintar, kemudian menyenangkan hatinya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian ada gombalan terdahsyat yang punya Sayyidah Saudah yang gak dimiliki oleh istri Nabi yang lain. Yang mungkin gombalan tersebut kalau dipakai, saya ceritakan sama perempuan zaman sekarang akan mengatakan bahwasanya itu gombalan terbodoh yang pernah kami dengar. Yakin saya. Ada gombalan, cara ngerayu, cara narik hatinya baginda Nabi Muhammad yang paling dahsyat yang pernah dipakai oleh Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Mau tahu? Minggu depan insyaallah. Nah, baru mau pakai, yakin memakai. Ya, apa gombalan tersebut? Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan gombalan tersebut disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Jangan dibilang bid'ah pula lagi nanti. Nah, Bukhari Muslim udah kasih ini. Nanti tanya dalilnya mana? Dalil boleh gombal-gombal ini dalil Bukhari Muslim. Tanya dalil, belajar mustalah hadis dulu baru nanya dalil. Ya. Mustalah hadis tidak ngerti syarat dari sahih, tidak ngerti syarat dari hasan, tidak ngerti, nanya ulang hadisnya sahih apa hasan. Tanya masyhur sahih, wallahu a'lam. Ya. Belajar dulu. Ya. Sebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, disebutkan Sayyidah Saudah pernah mengatakan bahwasanya la hajata li birrijal wa innama uridu an asyur fi zawjatik. Kata Sayyidah Saudah dalam keadaan yang masa umurnya sudah semakin tua. Mohon maaf, perempuan yang sudah semakin tua, ya mohon maaf, minta maaf, sudah pasti tidak ada kepikiran lagi untuk yang namanya syahwat segala macam, tidak ada kepikiran. Biasanya perempuan yang sudah tua, umur beliau sudah tua betul, Sayyidah Saudah. Maka ketika dalam umur yang sudah tua tersebut, Sayyidah Saudah pikir ini gimana cara bisa narik simpatinya baginda Nabi Muhammad. Ya. Gimana bisa nyari hatinya baginda Nabi Muhammad. Sehingga beliau dapat satu cara, beliau datangi baginda Nabi Muhammad SAW. Kala itu beliau tahu bahwasanya istri yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad selepas wafatnya Sayyidah Khadijah adalah istri yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad yang paling dicintai setelah Sayyidah Khadijah, setelah wafatnya Sayyidah Khadijah adalah Sayyidah Aisyah. Kenapa takut pula kalian disebut Sayyidah Aisyah? Sayyidah Aisyah adalah istri tercinta baginda Nabi Muhammad setelah wafatnya Sayyidah Khadijah. Maka Sayyidah Saudah pakai trik menggunakan Sayyidah Aisyah. Ternyata Sayyidah Saudah datang ke rumahnya baginda Nabi Muhammad, ke tempat baginda Nabi Muhammad. Ketika baginda Nabi Muhammad datang ke rumah Sayyidah Saudah, kemudian Sayyidah Saudah mengatakan kepada baginda Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, aku punya hadiah untuk engkau ya Rasulullah." Apa hadiahnya? Ya Rasulullah, jatah giliran rumahku ya Rasulullah. Kan Rasulullah ngegilir setiap istrinya satu hari. Jatah giliranku setiap hari ya Rasulullah, mulai hari ini ya Rasulullah akan aku berikan kepada Sayyidah Aisyah. Tidak usah datang kemari lagi ya Rasulullah, datang ke rumah Sayyidah Aisyah aja. Jadi Sayyidah Aisyah dapat 2 hari, yang lain dapat satu hari. Hadiah daripada aku. Apa kata beliau? La hajatan li rijal. Aku tidak perlu yang namanya nafsu syahwat untuk dapat laki-laki, tidak perlu lagi. Walakin akan tetapi uridu an ahsyur fi zawjatik. Akan tetapi keinginanku tertinggi ya Rasulullah, nanti ketika di surga dikumpulkan sebagai istri engkau ya Rasulullah. Wah. Nih kaidah cinta,
Kaidah cinta, ketika engkau mengabdi kepada orang yang engkau cintai, maka dia akan mencintaimu melebihi daripada segala sesuatu. Ini gombalan maut yang tidak akan mungkin dipakai. Ada yang mau pakai? Silahkan, saya kasih hadisnya. Nanti tolong dikirim ke grup hadisnya nanti. Ya, kalau ada yang mau pakai, Allah alhamdulillah. Sawab. Jadi mudah-mudahan ya sama istri Nabi Muhammad satu hari satu. Saya akan pengen cepet-cepet ya supaya kenal, supaya yang perempuan lebih paham istri Nabi Muhammad indah, mengenal Nabi Muhammad indah luar biasa, bakal jatuh cinta, bakal kalah drakor, anime. Perempuan dan anime, laki-laki Attack on Titan keren deh. Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba keren deh. Ya, nah Nabi Muhammad lebih keren. Ya, lebih keren daripada kisah segala apapun. Maka insya Allah minggu depan kita akan cerita tentang Sayyidah wah ini panjang Sayyidah Aisyah atau mulia Aisyah, nanti lah kita lihat nanti besok kita ceritakan siapa dulu ya. Atau saya nggak pengen Sayyidah Aisyah di akhir biar penasaran ya. Sayyidah Aisyah ini mungkin membutuhkan 2 minggu untuk cerita kisah cintanya Sayyidah Aisyah dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka siap-siapin hati untuk baper sama Nabi Muhammad SAW. Mau jadi baper? Tahu baper? Barisan pecinta Rasul ya. Kita baper malam ini karena kita barisan pecinta Rasulullah dan besar. Maka yang pertama saya ingin tanya dari Imam Syafi'i, hukum pakai cadar adalah wajib. Saat ini saya sudah memakai cadar tapi belum istiqamah. Saya ingin tanyakan bagaimana hukumnya jika saya tidak memakai. Memakai cadar dalam mazhab Imam Syafi'i adalah bukanlah hal yang wajib. Ya, perlu diingat memakai cadar dalam mazhab Imam Syafi'i, ada pendapat Syafi'iyah, ulama Syafi'i tidak ada yang wajib. Yang wajib adalah memakai jilbab. Adapun menutup wajah itu dianjurkan dan digalakkan dan diharuskan. Apalagi yang perempuan yang kira-kira memiliki wajah yang bisa menimbulkan fitnah. Wajahnya cantik, kalau dia lewat laki-laki semuanya lehernya patah. Wah gini semuanya. Itu lebih dianjurkan lagi untuk memakai cadar untuk menutup dirinya dan memelihara dirinya daripada fitnah. Adapun kalau umat sudah pakai cadar terus kemudian belum istiqomah, terus kemudian buka lagi, tidak menjadi masalah, akan tetapi sangat disayangkan. Tadi kita cerita tentang istrinya baginda Nabi Muhammad, semua istrinya Nabi Muhammad pakai cadar. Dalilnya apa istri baginda Nabi Muhammad pakai cadar? Kadang-kadang sering loh ada orang mengatakan bahwasanya ini cadar adalah budayanya Arab. Budayanya Arab. Zaman Nabi nggak ada yang pakai cadar, siapa bilang? Buka dalam kitab hadis disebutkan bahwasanya ada cerita tentang Sayyidatuna Aisyah. Orang pakai cadar lagi mau tawaf, boleh atau tidak? Perempuan, boleh atau tidak? Tidak boleh, haram, tidak sah. Karena tawaf sama seperti sholat, maka tidak boleh engkau pakai cadar lagi tawaf, tidak sah tawafmu. Akan tapi Sayyidah Aisyah disebutkan dalam sejarah, dalam cerita, Sayyidah Aisyah membuat semacam kayu di kepalanya beliau yang menonjol ke depan sehingga kayu tersebut kayak tirai begitu, paham? Tidak menyentuh kepada wajahnya. Karena yang haram ketika pakai cadar sesuatu yang menyentuh wajahnya, tapi dibuat tutupan saking malunya Sayyidah Aisyah. Maka kalau mau nyontoh istri Nabi silakan, tapi yang sudah bercadar jangan kemudian meremehkan yang belum pakai cadar. Yang sudah pakai cadar jangan juga kemudian ninja lewat. Sekarang insya Allah udah nggak ada. Dulu kalau cadar lewat, ninja lewat. Mana Mbak Ninja? Lakinya nih, buaya syariahnya luar. Jadi begitu, saling hormatin. Yang pakai cadar doakan yang belum pakai cadar. Yang pakai cadar, yang pakai jilbab doakan yang belum berjilbab. Gitu, enak doainnya. Jadi tidak ada yang itu. Terus kemudian gimana dosanya seorang istri keluar rumah tanpa izin? Gimana cara untuk meminta pengampunan dosa karena tidak meminta izin dari suami? Caranya ya jawab sejujur-jujurnya, biar jangan ada dusta di antara kita. Dosa enggak ya dosa lah. Izin dari suami ya dosa.
tidak ada izinnya seorang perempuan keluar dari rumah tanpa izin suami, maka hukumnya berdosa. Beb ngaji, beb gimana? Ada izin suami, tidak boleh keluar. Streaming ada sekarang. Tidak diizinin, silahkan foto ngaji. Tapi insya Allah lah suaminya janganlah galak-galak amat. Masa istri mau ngaji tidak dikasih izin, nanti anakmu bodoh baru nyalakan istri. Ya, sedangkan anak belajar daripada istri. Ya, dikasih sama suami tapi nggak dikasih yang malam, dikasih siang, cari pengajian siang. Di sini banyak pengajian siang. Di sini Jumat sore di Nabi Rizki berapa? Minggu pagi. Nah, kemarin juga ada silaturahmi dengan Sayyidatun Aisyah, Majelis Sayyidatun Aisyah, Minggu sore banyak pengajian, silakan mau pergi silakan. Ya. Cara minta ampun dengan cara memberitahukan kesalahanmu kalau tidak tahu. Jangan pakai apa kisi-kisi ya. Abang, tak maaf ya. Tak maaf apa? Pokoknya semua kesalahan dia tolong maafkan. Nah, ini